Oke nih teman-teman. Halo teman-teman, selamat pagi teman-teman. Kabarnya gimana nih teman-teman? Pastinya baik-baik saja dan tetap semangat ya teman-teman. Oke, jadi pada sesi kali ini atau sesi yang terakhir ya, hari terakhir ya, buat event Teh Ramadan Week ini. Jadi ini nanti akan dibawakan materi tentang copywriting ya. Jadi sebelumnya kita bincang-bincang sebentar dulu ke kakak-kakak pematerinya, yaitu ada Mbak Aulia sama Mbak Felicia. Nah, dari Mbak Aulia dan Felicia apakah sudah siap buat menyampaikan materinya? Siap dong. Loh, kok malah Insya Allah ketawa-ketawa? siap, Kak. Oke, siap Mbak Feli. Mbak Aul, gimana Mbak Aul? Siap. Oke. Oh iya, jadi sebelum masuk ke pemateri, masuk ke materi maksud saya. Jadi aku mau ngomongin ya, buat sesi kali ini itu ada door prize seperti biasa. Jadi door prize-nya nanti itu bisa didapat dengan cara kita itu bisa buat story semenarik mungkin tentang sesi kali ini. Jadi buat batasannya upload story itu tuh jam 10 pada hari ini ya. Jam 10 malam kayak gitu. Jadi kira-kira seperti ini. Buat peraturannya lebih lengkapnya sebentar. Aku share ke kolom chat. Chat. Bentar, teman. Jadi kayak gitu buat aturannya. Jadi nanti akan ada door prize di kolom situ udah aku kirim ya aturannya. Jadi gampang banget. Di kalian tinggal bikin story di Instagram selama sesi sesi kali ini. Lalu jangan lupa tag gdc.polines. Lalu untuk post story-nya itu sebelum pukul 10 ya teman-teman. Nanti buat paginya itu diumumin siapa yang pemenangnya. Nanti akan dicat kayak gitu ya. Jadi perhatikan ya teman-teman buat materinya kali ini. Oke, mungkin itu aja buat introduction-nya. Jadi buat sesi materi untuk Kak Felicia sama Kak Aul, kami persilahkan. Screen-nya udah masuk belum? Sudah.
Sebelumnya, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang udah diberikan. Sebelumnya, kenalin teman-teman semua, namaku Felicia, dan nanti bersama Kak Aulia akan menyampaikan materi mengenai Introduction Basic Copywriting Training. Bisa di next, Kak. Nah, dalam penyampaian materi kali ini, kita akan menyampaikan materi mengenai penjelasan apa itu copywriting, tujuan, fungsi, langkah-langkah dalam membuat copywriting, unsur-unsur, jenis-jenis, manfaat, dan contoh penerapan copywriting, dan contoh copywriting di sosial media post. Next. Next. Kayaknya sinyalnya tuh. Coba di session ulang mungkin biar ke reload ulang. Udah. Oke, di sini aku akan jelasin mengenai apa itu copywriting. Nah, copywriting sendiri itu adalah sebuah proses atau teknik menulis isi konten yang digunakan dalam penjualan atau pemasaran dalam sebuah bisnis seperti pada layanan, jasa, kampanye, penggalangan dana, dan lain-lain. Nah, dalam membuat copywriting ini bertujuan untuk membuat isi konten dalam sebuah website, media sosial, hingga konten untuk landing page. Nah, copywriting ini juga bertujuan untuk menarik pembaca, sehingga pembaca itu tertarik untuk membaca tulisan yang kita tawarkan. Bisa di next, Kak. Nah, selanjutnya yakni mengenai tujuan copywriting. Seperti yang udah dijelasin di awal tadi, tujuan copywriting ini bertujuan untuk menarik pembaca sehingga pembaca tuh bisa tertarik untuk membaca dari awal hingga akhir tulisan tersebut dan tertarik dari yang kita tawarkan dari tulisan tersebut. Nah, dari pembaca tuh untuk merasa tertarik dari tulisan tersebut itu copywriting itu juga bertujuan untuk mengundang pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu seperti yang pertama yakni pembeli, yakni semisal produk yang kita tawarkan adalah produk jualan yang tujuannya untuk pembelian seperti contohnya makanan, pakaian, kosmetik, dan lain-lain. Yang kedua yakni berlangganan, yakni semisal produk yang kita tawarkan adalah sebuah layanan yang tujuannya untuk berlangganan seperti yang ada di sekitar itu seperti Netflix Premium, YouTube Premium, Canva Pro, dan lain-lain. Yang ketiga, yakni pendaftaran, semisal jasa yang kita tawarkan adalah sebuah pelatihan, kelas, atau rekrutmen yang tujuannya adalah untuk pendaftaran. Bisa di next.
Selanjutnya yakni fungsi copywriting. Nah, copywriting ini juga berfungsi atau memiliki kegunaan yang pertama yakni membangun brand image dari suatu produk. Nah, dalam fungsi utama membuat copywriting adalah membangun sebuah brand image yang dimana brand image sendiri ini mengacu bagaimana ketika kita ingin menggambarkan suatu produk kepada pelanggan atau konsumen. Nah, ini tuh sehingga dapat mempengaruhi persepsi pelanggan atau konsumen terhadap brand yang kita tawarkan. Yang kedua, yakni membuat konten yang sesuai. Yakni ketika kita dalam membuat copywriting, kita tuh harus menyesuaikan isi konten atau isi tulisan yang kita buat, dan kita juga harus mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai konten tersebut dan pokok bahasan dalam konten, sehingga kita dapat menciptakan suatu keseimbangan yang sempurna antara informasi dan realitas dalam suatu konten. Yang selanjutnya yakni media komunikasi antara bisnis dan audiens. Copywriting sendiri adalah salah satu media bagaimana berkomunikasi antara bisnis dengan audiens, dan oleh karena itu setiap bisnis akan mempunyai karakteristik copywriting dan memiliki gaya komunikasi copywriting yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yakni mendorong audiens untuk melakukan tindakan. Nah, dalam membuat copywriting ini, setiap kalimat yang kita buat itu yang ada seperti di situs web, pamflet, iklan, maupun lain-lain itu bertujuan untuk menarik audiens. Oleh karena itu, kita tuh harus membuat suatu tulisan yang memberikan informasi yang benar bersama dengan manfaat layanan atau produk. Selain itu, kita juga harus membuat nada yang diperlukan untuk mendorong pengguna, sehingga pengguna tuh tertarik dan melakukan tindakan seperti yang ada di tulisan tersebut. Yang selanjutnya itu dapat meningkatkan penjualan. Nah, copywriting ini juga dianggap sebagai sarana promosi penjualan yang menargetkan banyak konsumen pada saat yang bersamaan. Jadi itu ketika kita membuat suatu iklan, kita tuh bisa membuat suatu tulisan isi konten yang kita tuh dapat menyebarkan pesan dalam skala jauh yang lebih besar, seperti yang kita gunakan dalam iklan untuk mengajak pembeli untuk membeli suatu produk. Bisa di next, Kak. Nah, untuk selanjutnya nih langkah-langkah dalam membuat copywriting. Yang pertama ini menulis untuk audiensi yang spesifik. Nah, sebelum menulis copywriting, hal yang harus diperhatikan adalah menentukan target audiens sesuai dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Semisal ini kita mempromosikan GDSC Polines, maka yang pertama menentukan target audiens. Nah, untuk target audiensnya sendiri yakni mahasiswa di Polines. Selain itu, JDSC itu merupakan komunitas yang bergerak di bidang ilmu teknologi. Nah, pihak yang pertama kali kita targetkan adalah mahasiswa yang tertarik di bidang IT. Yang kedua, yakni menawarkan keuntungan yang unik kepada konsumen, yakni memberikan keunggulan dalam menulis suatu isi konten seperti benefit yang diberikan, sehingga apa yang kita tawarkan itu berbeda dari yang lain. Seperti contohnya ketika kita mengadakan event Teh Ramadan Week ini, kita tuh harus menunjukkan benefit atau kelebihan dari event ini, sehingga tuh audiens tertarik untuk mengikuti event ini daripada event yang lain. Yang ketiga, yakni memahami kebutuhan audiens. Sebelum membuat sebuah event, kita tuh lebih baik mensurvei kondisi lingkungan atau mensurvei pasar apa saja yang sedang booming atau dicari oleh audiens di saat waktu itu, sehingga kita dapat menawarkan sebuah solusi dari kebutuhan audiens. Yang keempat, yakni menentukan headline dan kalimat pendukung. Nah, judul ini tuh harus dibuat begitu menarik dan menonjol sehingga tuh pembaca tuh bisa tertarik dalam membaca isi konten yang akan kita tawarkan tersebut. Yang
kelima, menggunakan kalimat yang jelas, singkat, dan tidak bertele-tele. Sehingga ketika audiens membaca, audiens itu mudah menangkap maksud apa yang kita tulis dari tulisan tersebut. Yang keenam itu, mampu menggiring konsumen untuk menekan tombol call to action. Nah, seperti yang kita tahu di zaman sekarang ini tuh banyak orang-orang yang memanfaatkan media sosial itu sebagai sarana promosi. Nah, dalam media sosial itu disediakan tombol call to action atau instruksi yang akan menghubungkan audiens dengan admin atau konsumen dengan pelanggan. Contoh salah satu tombol call to action adalah di link bio IG GDSC Polines atau CP di Jarkoman. Nah, hal tersebut tuh akan mempermudah audiens ketika membutuhkan informasi lebih lanjut. Next. Selanjutnya, yakni unsur-unsur copywriting. Nah, unsur-unsur copywriting ini ada dua. Yang pertama ini tipografi dan yang kedua yakni teks. Tipografi sendiri adalah seni memilih jenis huruf dari ratusan jumlah rancangan atau jenis huruf yang tersedia dan kemudian menggabungkan sejumlah kata. Dan selanjutnya, kita dapat menggunakan ketebalan dan ukuran yang berbeda. Nah, tipografi sendiri ini ketika kita dalam membuat suatu konten itu sebaiknya kita menggunakan 3 jenis atau 2 jenis saja karena jika berlebihan itu kurang bagus dan akan menunjukkan ketidakkonsistennya dalam membuat tulisan isi sebuah konten. Nah, untuk jenis-jenis tipografi sendiri, yang pertama yakni ada huruf Romain, yakni suatu jenis huruf dengan garis huruf yang memperlihatkan perbedaan antara tebal dan tipis, serta mempunyai kaki atau kail yang lancip pada setiap batang hurufnya. Yang kedua, yakni huruf Egyptine, yaitu suatu jenis huruf dengan garis huruf yang memiliki ukuran yang sama tebal pada setiap sisinya. Selain itu, kaki atau kainnya tuh berbentuk lurus dan kaku. Yang ketiga, yakni ada huruf sans serif, yaitu suatu jenis huruf dengan garis huruf yang terlihat tebal dan tidak memiliki kaki atau kait, dan jenis huruf ini tuh salah satu jenis huruf yang paling sering ditemukan di sebagian besar iklan. Yang keempat, yaitu huruf miscellaneous, yaitu suatu jenis huruf yang lebih mengedepankan nilai hias dibandingkan nilai komunikasinya, atau dengan kata lain, jenis huruf ini tuh lebih mementingkan aspek dekoratif dan ornamental. Yang terakhir, yakni huruf script, yaitu jenis huruf yang hampir menyerupai tulisan dan hampir menyerupai tulisan tangan dan bersifat spontan. Yang kedua, yaitu teks. Nah, dalam membuat copywriting, selain tampilan grafis yang menarik, kita tuh harus mementingkan juga yaitu unsur tulisan atau teks. Nah, dalam penggunaan teks dalam sebuah iklan itu harus bersifat persuasif, informatif, dan komunikatif agar pembaca tuh lebih mudah dalam menangkap maksud dari tulisan tersebut. Nah, bagian-bagian dari teks sendiri yang pertama yakni ada headline atau judul. Headline sendiri itu adalah teks yang letaknya paling atas pada sebuah iklan dengan ukuran huruf yang paling besar antara yang lain dan biasanya untuk menyampaikan pesan atau inti iklan yang paling penting. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah headline itu tuh kita harus membuat headline yang semenarik mungkin sehingga dapat menarik daya tarik pembaca. Yang kedua itu ada subheadline atau subjudul. Itu juga sebagai kalimat yang mengarahkan pembaca dari judul ke kalimat pembuka naskah atau isi tulisan yakni body copy. Nah, selanjutnya yakni body copy. Body copy atau isi dari tulisan merupakan bagian yang menerangkan atau menjelaskan secara jelas dan detail tulisan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, isi dari tulisan tersebut kita dapat membuat isi dari tulisan yang bagus dan sekreatif mungkin sehingga pembaca dapat merasa penasaran sekaligus memiliki daya tarik sehingga pembaca tuh dapat membaca teks secara keseluruhan. Selanjutnya yakni closing word atau penutup.
Closing word adalah kalimat pendek yang jelas, singkat, jujur, dan jernih yang biasanya bertujuan untuk mengarahkan pembaca dalam membuat keputusan. Nah, closing word juga ini tuh dapat berupa alamat, info penjualan, ataupun info produk. Next. Nah, selanjutnya yakni mengenai jenis-jenis copywriting. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Aulia. Kepada Kak Aulia, waktu dan tempat aku persilakan. Terima kasih. Baik, makasih Feli atas waktu dan tempatnya. Sebelumnya, mohon maaf saya izin off cam karena sinyalnya nggak kuat. Aku lanjutin, yaitu jenis-jenis copywriting. Yang pertama ada direct response copywriting, yaitu konten tulisan yang mengarahkan orang untuk mengklik halaman di sebuah website. Nanti di akhir sesi ini aku kasih contoh tentang direct response copywriting. Yang kedua, marketing copywriting adalah bentuk konten yang menyampaikan informasi penjualan untuk meyakinkan konsumen berupa penjelasan fungsi dan manfaat produk. Marketing copywriting ini sering kita jumpai di kayak Shopee ataupun Instagram. Nah, ini tujuannya untuk penjualan. Yang ketiga ada brand copywriting. Brand copywriting ini adalah jenis copywriting yang fokus dalam menyampaikan citra atau identitas dari suatu brand. Brand copywriting ini bisa berupa company profile, perusahaan, atau organisasi. Nah, yang keempat ada SEO copywriting. SEO copywriting adalah copywriting yang fokus untuk tampil dalam mesin pencari, yaitu ketika calon konsumen seringkali harus membuka mesin pencari untuk mengetahui informasi sebelum membeli produk. Yang kelima ada technical copywriting. Copywriting jenis ini lebih fokus dalam memberikan pengetahuan yang mendalam terkait cara kerja suatu produk ataupun layanan. Umumnya, jenis copywriting ini digunakan pada produk kecantikan, teknologi, ataupun produk kesehatan. Selanjutnya ada manfaat copywriting. Nah, yang pertama ini ada mudah mengait konsumen. Maksudnya di sini itu copywriting bisa membuat konsumen tidak hanya sekedar ingin membeli, tapi harus membeli produk atau menggunakan jasa yang dipromosikan. Pasalnya, teknik pemasaran satu ini sering sekali disebut CTA atau call to action yang tadi dijelasin sama Kak Feli. Nah, yang kedua ini meningkatkan reputasi. Ketika konsumen percaya pada produk atau jasa yang ditawarkan, artinya copywriting yang dibuat berhasil mengesankan konsumen. Dengan kata lain, tujuan dari copywriting tersebut telah tercapai. Yang ketiga yaitu meningkatkan penjualan. Reputasi perusahaan yang baik akan berdampak pada kepercayaan konsumen. Rata-rata konsumen membeli sebuah produk atau menggunakan suatu jasa yang sudah laku keras di pasaran, sehingga dapat meningkatkan penjualan. Jadi yang sering kita temui di lapangan itu ketika kita membeli atau menggunakan suatu produk ataupun jasa, seringkali kita kan memilih untuk yang ulasannya lebih tinggi ataupun yang penjualannya juga lebih banyak. Nah, itu akan meningkatkan reputasi, juga akan meningkatkan penjualan. Dan untuk menghasilkan copywriting yang bagus dan semakin menjual, harus mengacu pada prinsip AIDA, yaitu attention, interest, desire, dan action. Berikut ini contoh copywriting. Ini aku ambil dari GTSC Polina sendiri, dari caption di Instagram ataupun di Jarkoman. Yang paling atas ini ada Touch Ramadan Week. Ini seringkali kita sebut sebagai headline-nya.
Lalu setelah ini ada paragraf pembuka yang bunyinya, "Halo semuanya, buat kalian yang ingin mengisi kegiatan Ramadan dengan kegiatan yang seru dan bermanfaat mengenai ilmu IT, kali ini GTSC Polines akan mengadakan event Teach Ramadan Week yang akan dilaksanakan pada." Nah, paragraf ini merupakan kalimat persuasif yang isinya itu mengajak atau membujuk pembaca untuk mengikuti GTSC Polines ini. Kemudian setelah ini kita diarahkan untuk mengisi formnya, terus kita juga di sini menyatakan benefit-nya apa ketika kita mengikuti GTSC Polines, dan juga ditutup oleh kontak person ini. Jadi ini merupakan kalimat perintah atau call to action. Ya, gunanya untuk mendorong audiens melakukan tindakan kalau semisal ada yang dibingungin atau mau tanya-tanya tentang GTSC ataupun Teach Ramadan Week gitu. Nah, selanjutnya ada contoh sosial media post. Nah, ini aku ambil dari IG-nya PCC sendiri. Jadi di PCC itu ada yang namanya artikel IT. Nah, artikel IT itu ya tentang postingan sosial media tentang pengetahuan IT gitu. Nah, di sini judulnya mengenal Arduino lebih dekat. Jadi ini ada headline-nya, terus di bawahnya itu ada dari pengertian, jenis, kelebihan, kekurangan, dan sebagainya. Ini ada subheadline. Lalu dilanjut sama postingan yang selanjutnya. Ini ada kayak meme kamu nanya gitu kan. Nah, ini tuh bisa banget kayak dicantumin ke sosial media post. Kalian bisa kayak ngeriset di apa yang lagi viral di hari itu, bulan itu, terus kita sambungin sama konten yang akan kita buat gitu. Jadi ini akan menarik pembaca gitu. Dan nggak terlalu sepaneng. Bentar. Bentar, aku share screen ulang lagi. Hilang share screen-nya, guys. Nah, udah masuk lagi belum share screen-nya? Udah. Nah, lagi proses full screen. Oke. Nah, yang terakhir ini ada ditutup sama postingan, gimana sudah paham kan sekarang ini kamu tidak perlu bingung lagi tentang Arduino. Nah, baca artikel selengkapnya di blognya PCC. Nah, ini tuh merupakan contoh jenis copywriting yang jenisnya itu yang tadi direct response copywriting, yaitu mengarahkan seseorang untuk mengeklik blognya. Jadi nggak cuma blog sih, kita juga bisa kayak mengarahkan orang untuk ke YouTube kita atau ke LinkedIn, Spotify, dan lain-lain. Nah, di blog PCC sendiri juga ada kayak pengertian PCC, terus ada visi misi, ada STO, dan juga ada artikel IT lainnya gitu. Nah, tadi itu udah dijelasin aku sama Feli dari pengertian, fungsi, langkah-langkah, unsur, manfaat, sama jenis-jenis sampai ke contoh copywriting dan contoh media sosial post. Nah, dari teman-teman ada yang mau tanya, bisa ketik di kolom chat atau bisa on mic. Untuk sesi selanjutnya aku serahin ke moderator. Oke, sebentar.
Jadi, wah, sangat banyak dan sangat jelas ya teman-teman buat materi dari Kak Vela dan Kak Aul. Nah, di sini dari teman-teman apakah ada yang mau tanya nih tentang copywriting? Misalnya kayak tanya tips-triknya biar bisa jago copywriting, apakah itu bisa atau apa? Coba deh, aku kasih waktu sampai 10.50 mungkin ya teman-teman buat nyari pertanyaan kalau ada yang mau tanya. Oke teman-teman, aku tunggu pertanyaannya. Kalau mau tanya bisa lewat chat atau bisa on mic aja ya teman-teman. Oke, ditunggu teman-teman pertanyaannya. Atau kita bisa diskusi tentang copywriting. Mungkin dari teman-teman ada yang masih kesusahan gitu buat copywriting. Kadang pun aku juga masih ngerasa gitu. Nah, itu juga boleh itu teman-teman kalau ada yang tertarik nih tentang copywriting. Mungkin aku dulu ya teman-teman. Soalnya aku tuh agak kepo sih tentang copywriting. Jadi tuh kan kalau oh gini ding, kalau copywriting itu tuh dampaknya itu seberapa besar gitu buat misalnya kayak perusahaan-perusahaan gitu buat promosi atau apa gitu. Kalau apakah kalau nggak pakai copywriting itu tuh apa itu juga ngaruh gitu. Eh, kamu liput gak pertanyaannya? Ya kayak gitulah intinya. Nangkep gak? Iya, Nggak nangkep. Ya, gitu. Aku izin jawab ya, nanti Feli bisa nambahin. Kalau menurutku copywriting itu penting ya, soalnya kan kita kadang jadi orang itu kan belum tentu bisa nangkap dari sebuah gambar gitu kan. Maksudnya apa, terus ini suruh gimana, perintahnya apa gitu. Menurutku copywriting itu penting, jadi kayak pendukungnya gitu. Gimana Ucap, udah nangkep belum? Nangkep. Kalau misal kayak di perusahaan itu tuh contohnya kayak apa ya? Kayak copywriting itu. Di perusahaan yang kamu maksud perusahaan apa coba? Ya, misalnya kayak perusahaan kayak tentang teknologi gitu deh. IT gitu. Itu kan copywriting-nya kan macam-macam tuh jenisnya. Kayak tadi yang aku sebutin itu. Ada direct, terus ada brand. Nah, mungkin di teknologi bisa ngenalin brandnya, kayak tentang company profile-nya gitu. Biasanya ada di webnya. Jadi copywriting tuh nggak melulu di sosial media post kayak Instagram gitu. Jadi bisa melalui web juga, itu termasuk copywriting. Oh iya paham Mbak. Oh iya udah nangkap sih. Gimana Feli mau nambahin? Mau nambahin dikit aja sih, soalnya udah dijelasin lebih lanjut sama Mbak Au. Jadi tuh kalau menurutku tuh copywriting itu sangat penting dan memiliki dampak di perusahaan karena tuh copywriting itu kan apa ya kayak seni gimana kita tuh menulis atau membuat isi dari suatu konten iklan sehingga tuh pembaca atau pelanggan atau konsumen itu tuh tertarik untuk membaca iklan yang ditawarin perusahaan tersebut gitu loh. Sehingga
nanti tuh pembaca atau pelanggan itu tuh dapat melakukan suatu tindakan seperti tadi tuh membeli, mendaftar, dan yang satunya tuh berlangganan dari produk atau jasa yang ditawarkan di perusahaan tersebut. Nah, copywriting itu tuh juga kayak menunjukkan karakteristik produk atau brand yang ditawarkan di perusahaan tersebut. Kalau dari aku itu sih. Oh iya ya, berarti emang copywriting itu menambah mungkin menambah daya jual juga mungkin ya, buat promosi juga biar lebih banyak peminatnya, buat narik peminat gitu ya. Kalau kan biasanya kan kayak nulis asal-asalan gitu, nggak merhati copywritingnya, penulisan teks-teksnya gitu. Ya, keren sih copywriting sih. Mantap. Makasih Mbak Feli dan Mbak Paul. Oh iya, ini ada pertanyaan nih dari Mbak Rizka. Jadi aku bacain ya. Jadi saya izin bertanya Kak, bagaimana cara membuat copywriting yang efektif buat menarik perhatian konsumen dan mendorong mereka untuk melakukan tindakan tertentu seperti membeli barang, produk, atau jasa. Karena terkadang bagi orang yang malas membaca, itu copywriting yang terlalu panjang akan membuat jenuh, Kak. Mungkin Kak Vela, Kak Ol bisa dijawab tuh dari Kak Rizka. Oke, aku izin jawab pertanyaan dari Mbak Rizka. Mungkin nanti Mbak Kak Aul bisa nambahin ya. Jadi itu bagaimana cara membuat copywriting yang efektif untuk menarik perhatian konsumen. Nah, kalau dari aku sendiri itu untuk membuat copywriting yang efektif itu tuh biar konsumen tuh tidak malas dan jenuh tidak malas membaca. Nah, itu yang pertama kita itu dalam membuat copywriting, kita tuh harus memahami kebutuhan dari audiens atau konsumen tersebut. Nah, dari misal nih dari contohnya aja event GDSC ini merupakan komunitas yang bergerak di bidang teknologi. Jadi itu kita harus menargetkan target audiensnya sendiri itu mahasiswa di Polines yang tertarik di bidang teknologi. Nah, dalam membuat copywriting yang efektif, kita tuh dapat menggunakan kalimat yang jelas, singkat, yang tidak bertele-tele. Jadi tuh intinya tuh kita membuat kalimat yang seunik dan sekreatif mungkin, sehingga pembaca tuh dapat tertarik untuk membaca tulisan tersebut dan dapat melakukan suatu tindakan yang terdapat di tulisan tersebut. Kalau dari aku itu mungkin dari Mbak Aul ada yang ingin ditambahin? Kalau dari aku mungkin kita bisa ngasih kayak maksimal harus berapa kata gitu, biar nggak terlalu panjang juga. Nah juga yang paling penting tuh menurutku juga di headline sih. Jadi headline-nya itu dibuat semenarik mungkin. Itu dari aku sih. Yang lain ada yang mau tanya? Atau Rizka gimana tanggapannya? Rizka gimana? Dari Mbak Rizka gimana Mbak? Apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Oh iya, sudah alhamdulillah. Selalu ngerasa kayak semisal ya ada orang iklan nih, tapi tuh iklannya terlalu bertele-tele, terlalu banyak perkenalan atau introduction tentang produk di mana kita tuh tidak mendapat esensi dari iklan tersebut kayak kan harusnya kalau iklan kan kita menawarkan suatu penawaran ya kayak misal oh di 2 gratis 1 nih. Nah, itu tuh kadang ada iklan yang cuman memperkenalkan produknya toh, tapi nggak ada penawaran spesial yang akan bisa didapat oleh pembeli, maksudnya kayak benefit-nya gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Rizka udah bertanya.
Tapi kalau iklan itu macam-macam loh ya, tapi kayak iklan itu loh, sirup marjan itu juga tidak menawarkan produknya, itu malah dibuat kayak sejarah-sejarah gitu kan. Kayak iklan marjan itu kayak series gitu loh. Dan itu malah justru menarik kan. Ya, karena dia membuat iklan berbeda dari yang lain ya. Mungkin ada yang ingin ditanya lagi nggak dari teman-teman? Kalau enggak, mungkin bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Mungkin nggak ada lagi ya teman-teman yang bertanya. Ya, sesi selanjutnya yaitu sesi, oh ya sebelum ditutup, aku mau nyampaikan lagi nih. Jadi nyampaikan lagi tentang door prize-nya, ingetin lagi ya. Jadi teman-teman bagi yang mau dapetin door prize, jangan lupa ya ikutan door prize-nya. Jadi cara dapetin door prize-nya itu gampang ya. Cuma buat story Instagram dari sesi kali ini. Jadi kalian bisa mungkin secara garis besar sesi kali ini itu tentang apa, terus didesain semenarik mungkin, terus nanti tag GDSC.Polines dan post story-nya itu maksimal itu sebelum pukul 10 pada hari ini ya teman-teman. Nah, mungkin itu aja yang kamu sampaikan. Jadi buat sesi selanjutnya itu adalah sesi dokumentasi. Bagi teman-teman yang bisa on cam ya untuk didokumentasi. Buat yang lainnya saya incar ini. Ya, buat teman-teman yang lain, apakah ada yang mau on cam juga? Muhammad Bagus, Aul. Oke, siap Kak. Mbak Aul mau on cam nggak Mbak Aul? Oke, ya aku apa-apain ya buat dokumentasinya. Jadi kayak gini ya teman-teman. Kayak gini. Yuk, aku dokumentasi. Aku hitung ya teman-teman. Silahkan pose dulu. Silahkan pose dulu. Dan hitungi. Mulai 1, 2, 3. Bentar. Satu lagi teman-teman. Satu lagi. Satu lagi Mbak Aul. Satu lagi Mbak Aul. Nah, ini bebas ya teman-teman. Ini bebas. Posenya kayak gimana? Ya, aku hitung ya teman-teman buat mudahnya. 1, 2, 3. Udah teman-teman. Oke, pas ya guys. Bentar. Save dulu. Oke. Jadi untuk sesi kali ini udah berakhir ya teman-teman. Buat pemateri, buat teman-teman peserta juga, dan moderator juga, dan operator juga. Makasih udah nyempetin waktunya buat hadir. Udah sharing-sharing juga buat pemateri maupun partisipan, udah saling sharing-sharing kayak gitu. Nah, jangan lupa juga buat ikut event buat sesi yang terakhir ya teman-teman, nanti siang pukul 2. Jangan lupa itu tentang machine learning gitu teman-teman, bahasa mesin ya.
Kayaknya kayak gitu. Jadi makasih juga buat teman-teman ya udah datang, udah meramaikan acara, dan juga makasih juga buat pemateri juga udah menyampaikan materi yang sangat daging sekali. Bisa tercerahkan. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman dari sesi kali ini. Oh ya, sebelum kita tutup, aku bakal minta tolong buat ngisi form feedback dari acara kali ini, agar nanti buat acara kedepannya itu bisa lebih baik lagi GDC Polines. Nah, jadi itu ya teman-teman buat link feedbacknya. Nah, kasih kita feedback sebaik mungkin ya teman-teman, agar kita bisa buat event yang lebih baik daripada ini, dan akan semakin lebih baik lagi. Oke, mungkin itu aja teman-teman buat sesi kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih, Kak warahmatullahi Mbak Shelin. wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Sampai jumpa nanti siang. Mungkin cuma nanti siang. Terima kasih guys.